Baik pemirsa, kali ini saya bersama dengan Bapak Sahat Simanjuntak. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Golkar. Bapak, bagaimana pendapat Anda dan melihat tentang adanya pendapatan asli daerah di tengah pandemi seperti ini? Dan kita harus sama-sama optimisme. Mungkin Bapak bisa memberikan overview-nya terhadap kita. Ya, terima kasih. Jadi begini, kita ini tidak hanya Jawa Timur yang mengalami kesulitan di tengah-tengah pandemi ini. Hampir seluruh negeri, bahkan dunia internasional pun juga mengalami dampak dari pandemi COVID ini. Tetapi kita harus tetap optimis, karena bagaimanapun juga pemerintah pusat juga memikirkan kita semuanya. Beberapa stimulus-stimulus sudah diluncurkan oleh pemerintah pusat berkaitan dengan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi ini, terutama kepada sektor mikro, kepada masyarakat di bawah, agar mereka bisa kembali bekerja dan aktif. Nah, terkait dengan bagaimana pandangan kita terhadap pendapatan asli daerah, memang kita sampai saat ini masih dalam kondisi cukup wajar, walaupun memang ada beberapa pos-pos yang kita anggap yang tadinya secara per triwulan itu otomatis bisa langsung meningkat, tetapi ini lambat tetapi akhirnya nanti insya Allah akan terpenuhi. Jadi menurut saya bahwa pos-pos tertentu yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah seperti pajak kendaraan bermotor, ini persoalan penundaan waktu saja, karena pemerintah juga memberikan beberapa keringanan misalnya seperti tidak harus bulan ini, kalau jatuh tempo bisa diolor 2-3 bulan kemudian dan sebagainya. Tetapi inti pokoknya adalah kita tetap optimis terhadap pajak asli daerah ini, dan pendapatan asli daerah ini saya yakin pada akhirnya nanti kita akan bisa mencapai seperti yang kita harapkan. Potensi apa saja Pak yang bisa dimaksimalkan dari berbagai sektor? Mungkin ada fokus tertentu yang bisa kita tingkatkan terkait potensi tersebut di Jawa Timur? Menurut saya sementara ini pendapatan kita adalah dari pajak kendaraan bermotor. Itu menjadi sebuah target utama kita dalam meningkatkan PAD. Tetapi sejalan dengan situasi pandemi yang sudah mulai juga diberikan beberapa kebijakan tertentu seperti sektor pariwisata, kemudian yang sudah mulai akan dibuka kembali dan sudah mulai dibuka dengan beberapa protokol kesehatan, maupun juga berkaitan dengan investasi daerah yang saya lihat juga, kami melihat juga sudah mulai menggeliat kembali terkait dengan beberapa investasi daerah yang tadinya sudah digarap dimulai tahun 2019, ini sudah mulai bergerak kembali. Jadi menurut saya bahwa apapun kondisi pandemi ini, jangan menyurutkan kita untuk bekerja maksimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita di Jawa Timur. Dan saya masih optimis bahwa ini bisa kita lewati. Baik. Jika hal tersebut bisa terbukti dengan baik nantinya ke depannya dengan program-program tersebut, apa yang diprediksi Bapak di tahun 2021 ke depan, walaupun masih dalam masa pandemi seperti ini? Ya, menurut saya bahwa kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Ibu Gubernur telah memberikan beberapa stimulus-stimulus untuk pemulihan ekonomi ya. Termasuk dalam rangka pemulihan ekonomi ini menciptakan proyek-proyek padat karya. Proyek-proyek yang berkaitan dengan padat karya yang swakelola. Ini harus kita pacu untuk tetap berjalan, sehingga masyarakat yang kemudian terkendala secara ekonomi dengan kesehariannya, karena memang banyak tempat-tempat usaha yang kemudian keseharian sekarang ini membatasi jumlah pekerjanya karena pandemi COVID ini. Tetapi ada stimulus yang lain yang berkaitan dengan proyek padat karya yang dilakukan dengan swakelola, proyek-proyek yang swakelola yang dilakukan oleh kelompok masyarakat ini, kita harapkan ini tetap berjalan, jangan sampai putus, karena ini juga merangsang daya beli masyarakat. Nah, kalau daya beli masyarakat sudah bertumbuh, maka otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi saya melihat Jawa Timur saat ini masih kita optimis, walaupun mungkin kita agak melambat, tetapi saya yakin bahwa kita akan lewati ini dengan baik. Baik. Terakhir Pak, pesan kepada masyarakat dan juga membangun optimisme di tengah pandemi seperti ini. Kami berpesan kepada masyarakat, kepada kita semua ya, bahwa ujian ini tentu semua mengalami, dan kita hanya bisa berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, bisa menyelamatkan kita dan melewati masa sulit ini. Yang kedua, himbauan pemerintah terkait dengan protokol kesehatan hendaknya menjadi pola kehidupan baru kita di era new normal ini. Sehingga dengan demikian maka kita bisa memproteksi diri kita, memproteksi orang lain, dan juga memproteksi masyarakat secara keseluruhan. Jadi saya berharap apapun situasi pandemi ini,
tidak menyurutkan kita untuk tetap semangat bekerja dan mencari solusi-solusi yang terbaik bagi peningkatan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Baik, terima kasih banyak Bapak Sahat untuk waktunya, dan mudah-mudahan tadi harapan Bapak dan juga penyampaian program tersebut dapat berjalan dengan lancar dan kesejahteraan masyarakat menjadi yang paling utama. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih.